tapi tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena itu tadi dia tidak mengetahui tata tertibnya hadir dalam pengajian. Yang bahasa hadisnya adab-adab dalam bermajlis. Sama dalam perkara apa saja pasti ada adabnya, ada aturannya. Kita mau wudu, wudu itu syarat sahnya sholat. Kalau tidak wudu tidak sah sholatnya. Maka perlu diketahui bagaimana adab dan tata caranya wudu yang benar. Kalau kita tidak tahu, itu tadi bisa saja pahalanya tidak sempurna, bisa saja tidak dapat pahala sama sekali. Sama dengan sholat, pasti ada adab. Ada adabnya, ada aturannya, ada tata tertibnya. Kalau dalam sholat seseorang tidak memperhatikan adab-adabnya, itu tadi, bisa saja tidak sempurna pahalanya. Adabnya misalnya seseorang, dia tidak tahu kalau salah satu adab sholat itu harus tenang, tidak banyak goyang-goyang kiri kanan. Kalau orang tidak paham ini, dia sholat tapi banyak goyangnya, banyak ininya, itu mempengaruhi pahala sholat. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang dibenarkan oleh syariat, bisa saja kita goyang sedikit, misalnya kita sholat sunnah, atau sholat apalah. Di depan kita, misalnya kita sholat menghadap pembatas, itu adab. Makanya kadang-kadang kita lihat, kenapa ini orang kalau sholat ini pindah ikut tiang masjid, dia cari tiang masjid. Memang adabnya begitu. Kalau bukan cari tiang masjid, cari orang yang berdiri, kita di belakangnya, dijadikan itu orang sebagai pembatas. Itu adab, salah satu adab. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada yang tidak paham bahwa kalau ada orang sholat, kita dilarang lewat di depannya. Ada orang yang tidak tahu, lewat-lewat saja, lewat saja depan. Ini dilarang sekali. Makanya supaya mengantisipasi orang tidak lewat-lewat di depan kita, upayakan pakai pembatas. Tapi Ustaz, saya pakai pembatas orang. Ini ada yang belum kita masuk. Ini ingin mengantar kita semua bahwa ada banyak hal aktivitas kita yang perlu dan kita harus tahu adab-adabnya. Kita jadikan seseorang sebagai pembatas. Ini adab, sutra. Kita sholat di belakangnya. Tiba-tiba ini di depan kita, selesai dia sholat, dia pindah. Berarti hilang di pembatas tak? Hilang di pembatas tak? Kalau memungkinkan, kalau di depan orang ini ternyata tembok yang begini, misalnya sini anggaplah di sini. Kita sholat di saf kedua. Di sini ada orang berdiri, kita jadikan pembatas sholat. Kita masih sholat, dia pergi nih. Ada beberapa adab yang pergi ini, kalau dia ada ada di sini ada pembatas Kalau dia paham juga ini yang pergi paham adabnya itu, dia akan ambil pembatas, baru letakkan di depannya saudaranya yang masih sholat, supaya dia aman sholatnya. Karena dikhawatirkan itu tadi muncul seseorang yang tidak tahu adabnya ini, lewat-lewat saja depan. Padahal kata Rasulullah, seandainya dia tahu bahwa betapa kerasnya larangan lewat di depan orang sholat, maka dia siap menunggu 40 tahun lamanya. Itu saking tidak bolehnya orang lewat di depan orang sholat. Dia akan letakkan kalau dia paham adabnya. Tapi kalau dia tak paham adabnya, saudaranya pergi ini sudah sholat, ini di belakangnya ini tidak ada nih pembatasnya, tapi dia masih sholat. Maka ini sekalipun kita dilarang banyak bergerak dalam sholat, tapi ada syariat yang menentukan ini bisa maju,
maju ya dari saf kedua maju ke saf pertama supaya mendekat ke pembatas ini. Makanya jangan kira kalau ada begitu, kenapa dia jalan? Ada syariatnya, dibolehkan. Ya dibolehkan, tapi dengan catatan ya gerakannya itu tetap terjaga dan terlalu jauh. Kalau misalnya safnya saf keempat, umur dia mendekat sampai tembok, nah, itu berani sekali ya. Jangan itu paling ya 3 gerakan lah, 3 langkah itu masih memungkinkan. Tapi kalau sampai 10 langkah, dia sholatnya di saf ke-10. Ya, dia sholat di depannya ada orang, dia sholat di belakangnya, pergi, dari saf 10 jalan sampai ke saf pertama. Nah itu tak lewat dong istrinya. Ya, bahkan sebenarnya kalau kita pindah apa juga ya, misalnya kita sholat di saf kedua, di sini tidak ada pembatas, kita memilih jangan pilih ini musafnya sebagai pembatas, boleh juga. Maksudnya orang sudah paham bahwa ini satu saf ini jangan lewat di depan lah, karena ini batas sholat. Nah, itu. Kecuali kondisi sekalipun kita dilarang lewat di depan orang sholat, kalau kondisi darurat bisa saja kita lewat. Makanya ini penting memang adab dan aturan kita pahami. Ya, misalnya kita dalam sholat tiba-tiba mau sekali buang angin atau batal sholat kita, ya kita mau keluar dari barisan sholat, bahwa ini kita di saf pertama ini, ada 2 saf ini penuhnya orang. Kalau kita berpegangan, mati bisa orang lewat di depan orang sholat, tapi mau lewat di mana? Nah batal. Misalnya dia mau keluar karena mungkin mau wudhu kembali, mungkin batal wudhunya, batal sholat dan seterusnya. Kondisi seperti ini ya lewati saja orang yang sholat, tapi tetap ya tentu ya memilih dengan cara yang terbaik dan tertib. Ini ada. Sama dengan bermajelis, ya ada banyak aktivitas kita yang di dalamnya pasti ada adabnya. Sampai kepada ya berkumpul seperti ini diatur dalam Islam. Nah ini kembali kita ya memahami bahwasanya betapa agungnya daripada ajaran Islam kita ini. Kalau kemarin kita diajari tentang adab ya, etika bisik-bisik ya, bagaimana larangannya kalau berdua baru meninggalkan satu orangnya. Sekarang ini kita diajari lagi oleh Islam ini tentang bagaimana adabnya saat berkumpul. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la yuqimur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Janganlah seseorang ya menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu. Ya, tetapi yang benar adalah orang yang duduk duluan itu tafassahu wa tawassa'u, memberikan kelonggaran dan keluasan. Muttafaqun alaih. Nah, di sini ada 2 adab di sini. Pertama, adab yang duluan hadir dan adab yang belakangan hadir. Ya, dan ini tidak semua pertemuan kebaikan. Jadi tidak hanya di sini, biar acara-acara ya. Misalnya kayak kemarin ada acara apa, ada acara pertemuan, ya maka 2 kelompok manusia yang duluan hadir dan yang belakangan hadir itu harus tahu adabnya. Ya, utamanya bermajelis ilmu ini. Tapi ini berlaku ya pertemuan kebaikan apa saja. Mau ada musyawarah RT, musyawarah pertemuan kelurahan, maka ini tetap berlaku ini. Ya, adab yang belakangan, ada yang belakangan datang. Nah, itu tidak boleh menyuruh yang duluan datang, itu menyuruh dia bangkit, ya pindah, kemudian dia menempati posisi itu. Ya, karena yang duluan datang
maka dimanapun dia duduk, maka itu haknya dia, maka itu haknya. Karena kalau seseorang datang baru menyuruh orang lain berdiri baru dia menggantikan, maka ini masuk kategori ya bisa saja dia terjatuh ke dalam keangkuhan dan kesombongan. Ya, dia egois. Sementara Islam ia menyuruh kita untuk memiliki sifat tawadu, ya, sifat rendah hati. Nah, itu adabnya. Bagaimana dengan orang yang dua? Inilah indahnya Islam, ya. Indahnya Islam bagaimana mengatur sehingga hubungan antar manusia itu terjalin dengan baik, persatuannya terjaga, kebersamaannya terus terbangun. Nah, ini yang datang duluan. Nah, jangan juga mentang-mentang duluan datang, tidak tong bergeser-bergeser sedikit, tidak tong mempersilahkan saudaranya, tidak tong menyiapkan tempat saudaranya. Ini juga, ya, ini juga tidak beradab. Dia datang duluan duduk, ya. Dia lihat saudaranya datang, tidak ada tempat duduknya, berdiri, ya. Baik acara-acara apa saja. Nah, dia ini duduk tenang tonji, itu tidak, ya, itu seharusnya kata Rasulullah di sini, seharusnya yang datang duluan tafassahu wa tawassa'u. Dia berusaha bagaimana caranya sehingga ada ruang sedikit untuk saudaranya. Dia mungkin geser-geser, ya. Ya, dia membuka kelonggaran dan keluasan baru memanggil saudaranya. Ya, sekalipun saudaranya itu tidak berhak untuk menggantikan posisi yang duluan datang, tapi yang duluan datang juga, ia harusnya membuka kelonggaran di majelis itu. Inilah indahnya daripada ajaran Islam, masya Allah, ya. Yang datang duluan, yang datang terlambat itu, ya, ada adab-adabnya. Kalau ini dijalankan, maka insya Allah pertemuan kebaikan di mana saja majelis ilmu, maka akan sempurna. Ini akan menambah pundi-pundi pahala daripada majelis ilmu yang kita hadiri. Ini salah satu adab, ya, salah satu adab. Makanya dalam hadis, dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya, dalam kitab ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam majlis, maka hendaknya kalian berlapang-lapang, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Nah, makanya ini ayat konek dengan hadis tadi, ya, bahwasanya, ya, karena kita bersaudara, maka usahakan kalau ada saudara kita datang terlambat, acara pernikahan, ke acara apalah, intinya berkumpul, kita lihat tidak ada tempat duduknya, cobalah kita bagaimana membuka kelonggaran, menjadikan tempat duduk itu sedikit lapang dan seterusnya. Kalaupun tidak ada sekali di jalannya, ya risikonya yang datang terlambat. Tidak ada sekali, tidak bisa dipergeser sama sekali yang duluan, maka risikonya yang datang terlambat. Kalau dia memang hanya posisi berdiri, ya apa boleh buat, dia harus menerima konsekuensi itu sebagai, ya, orang yang datang terlambat. Tapi sekiranya bisa dilapangkan tempatnya, maka, ya, yafsahillahu lakum. Kalau ada orang yang membuka ruang, membuat saudaranya bisa duduk, maka Allah akan membalas kebaikan itu dengan memberikan kelapangan. Ya, Allah akan lapangkan hidupnya, Allah akan lapangkan kuburannya, Allah akan lapangkan kehidupan nanti di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang dimaksudkan ayat ini. Maka ini satu keutamaan yang luar biasa. Ya, makanya sangat luar biasa, bahkan bukan saja dia melapangkan, malah ada orang memang siap digantikan tempat duduknya. Nah, ada saudaranya datang, dia berdiri.
Nah, bagaimana kita ada datang, bukannya dia melapangkan majelis, tapi malah dia memang pindah, ya. Ya, dia pindah, mungkin dia lihat ini kayaknya dia harus ke depan dulu, tidak apa-apa. Dia langsung punya inisiatif berdiri, baru dia panggil saudaranya, ya tapi kita di sini, ya kita tidak apa-apa di sini kita. Ya beberapa kali kan biasanya begitu kalau pertemuan-pertemuan acara-acara, karena kondisi-kondisi tertentu ada datang belakangan, tapi ini yang duluan datang malah dia rela pindah, ya, dengan mempersilahkan saudaranya. Bagaimana hukumnya? Kalau yang datang itu orang berilmu, ya, yang datang itu orang berilmu, maka yang paling tawadunya itu dia tetap tidak mau menggantikan saudaranya. Ya, kalau dia betul-betul tawadu, ya, kalau saya yang datang, dia lihat yang datang duluan dia berdiri, kemudian menyuruh ini. Kalau dia orang berilmu pasti dia mengatakan tidak, kamu duduk tetap di situ, tidak apa-apa, saya di sini saja. Ya, itu pertama. Pertama. Yang kedua, kalau yang dipersilahkan, ya, duduk ini merasa kayaknya jangan sampai kecewa ini, berdiri topi di tempat duduknya kedua untuk kita ini yang datang belakangan ini. Kalau ada perasaan itu bahwa jangan sampai dia kecewa, jangan sampai dia tersinggung. Ya kan ada orang biasa begitu. Ini si A ini saya sudah kasih tempat duduk, saya sudah panggil tidak datang. Bisa saja kan ada kekecewaan begitu, bisa saja menimbulkan. Kalau kita prediksinya dia akan kecewa, maka sebaiknya tidak apa-apa kita ya ikuti arahannya, kita kembali, kita duduk sesuai dengan permintaan saudara kita yang kemudian mau digantikan tempat duduknya kalau diprediksi dia akan kecewa. Tapi kalau tidak maka tetap yang paling utama adalah tetap kita rendah hati dan mengatakan tak usah, tetap antum saja di situ, sesuai dengan hadis dari adab yang ketika kita bermajlis. Ya, dan ada banyak adab-adab, ada beberapa adab lain yang perlu kita pahami dalam bermajelis ilmu seperti ini. Misalnya kalau kita datang ke tempat pertemuan, jangan datang-datang saja tanpa ada salam. Ini adab juga. Ya, makanya kan kalau kita datang ada pertemuan di masyarakat, ada perkumpulan keluarga, begitu kita datang banyaknya orang berkumpul, maka adabnya yang pertama adalah salam. Assalamualaikum. Sehingga orang yang sementara duduk ini bermajelis itu menjawab salam kita. Itu. Tapi tentu salamnya perhatikan juga kondisi. Jangan sampai di pertemuan itu sudah berlangsung pembicaraan yang penting. Jangan salamnya salam yang keras-keras, berteriak dari luar. Akhirnya ini pertemuan sudah bagus di pembicaraan, langsung berhenti pembicaraan. Siapa itu nonton besarnya salamnya? Akhirnya mengganggu pembicaraan. Ya, cukup salam saja. Kita temui yang paling di belakang, salam saja kepada Assalamualaikum. Sudah dulu lagi. Ya, minimal kita ikuti adabnya pada saat kita masuk ke perkumpulan, ke pertemuan, mau di kantor kah, mau di rumah kah, mau di mana saja, yang namanya salam kan setiap bertemu, apalagi kalau bertemu dengan banyak orang. Itu adab bermajelis salam. Kemudian yang kedua, ini tadi kita sudah sebutkan, kalau sudah full tempatnya, kita siap-siap duduk di belakang saja. Jangan memaksa diri menyuruh saudara kita berdiri, atau yang datang duluan kemudian bergeser sedikit membuat kelapangan majelis. Berikutnya, dalam majelis tidak boleh kita duduk di dua orang yang sementara dia berbicara penting, kemudian tujuan kita itu untuk mencuri isi pembicaraan saudara kita. Adakah yang begitu? Ini ada dua orang lagi cerita ini dalam pertemuan. Datang satu orang, dia duduk di sampingnya, tapi tujuannya duduk di sampingnya, itu dia duduk, tapi sebenarnya dia mau nguping di situ.
Menguping untuk apa? Mencuri pembicaraan dua orang saudaranya ini, yang dua orang ini tidak diketahuinya. Ini dilarang. Dilarang. Ya, istilahnya cari-cari apalah. Nah, ketika dia mendengarkan pembicaraan ini, dia sebarkan, itu kan jadi masalah lagi. Makanya ini indahnya Islam. Kalau kita lihat saudara kita lagi asik bicara, ya jangan sampai itu pembicaraan apalah dan seterusnya. Jangan datang ke situ dengan niat untuk mencuri pembicaraan. Ada berikutnya, ya jangan memotong pembicaraan itu dalam majelis, ya dalam pertemuan. Ya tiba-tiba dalam pertemuan itu terjadi pembicaraan yang sangat-sangat ya penting sekali. Kita datang langsung memotong itu, masuk-masuk saja. Itu kita harus perhatikan betul kondisinya. Ini sudah bisakah kita masuk bicara atau belum? Tunggu dulu sampai betul-betul pembicaraan dua orang ini tuntas. Karena jangan sampai dia lagi membicarakan hal yang sangat urgen. Ini merupakan adab bermajelis. Jangan langsung masuk. Ini adabnya. Kemudian dalam pertemuan itu, ya upayakan ya tidak kening, upayakan kita tidak lalai dari banyak berzikir dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adabnya. Sambil kita dengar-dengar begini, ya itu sambil zikir. Sambil ada pertemuan di kantor, ada pertemuan musyawarah, jangan biarkan pertemuan itu kering daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak apa-apa salahnya. Ya sambil kita ya dengarkan pembicaraan, diskusi, ya begitu kita terdiam, berzikir lagi, astagfirullah. Begitu terdiam, ya sholawat lagi, baca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu adab daripada menghadiri majelis ilmu atau pertemuan kebaikan apa saja. Ya. Mungkin ini jamaah sekalian, ya sudah hampir jam 6. Ya seperti yang disampaikan tadi Ustaz Tenggago bahwa ya ada dua sesi taklim kita di sini dan di luar. Kalau tidak mendesak, ya kita tinggal dulu minum kopi. Tapi itu minum kopi hanya warna-warni saja, tapi di dalamnya tetap kita isi kebaikan dengan saling nasihat, menasihati, tanya jawab. Bahkan kalau ada masukan untuk perbaikan apalah untuk masjid kita ini, ya pengajian kita ini, agar kemudian persatuan, kebersamaan terus terbangun dan terus terjaga dengan baik, itu bisa diusulkan ya di pertemuan di luar. Demikian dari kami terkait hadis yang kelima ini tentang adab-adab bermajelis. Insyaallah ya Ahad pekan depan semoga Allah pertemukan kita kembali. Itu kita akan masuk hadis yang ke-6 tentang bagaimana membersihkan sisa-sisa makanan ya di jari-jari kita. Kalau kita sudah makan, ya masih ada sisa-sisa makanan, bagaimana adabnya kalau ada sisa-sisa di jari kita? Apakah bisa langsung cuci tangan dan seterusnya, atau harus dibersihkan betul-betul dan seterusnya? Adab-adab makan, insyaallah itu akan kita bahas Ahad pekan depan. Demikian, subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.